Sifat yang berumatan hawa nafsu sesungguhnya merupakan warisan tabiat Bani Israel yang harus dijauhi. Dulu, kata beliau, dulu Bani Israel pernah meminta diwajibkan berperang di jalan Allah, sebagaimana dikisahkan dalam surat Al-Baqarah 246. Tapi ketika kewajiban untuk berperang sudah diberikan, kata Allah betul. Akan tetapi ketika perang telah diwajibkan atas mereka, maka mereka berpaling, kecuali sebagian kecil dari mereka yang tidak berpaling. Allah mengetahui orang-orang yang zalim dan seterusnya. Nah itu jadi eh, ketaatan yang dimuati atau digantungkan kepada hawa nafsu seperti itu. Kalau enak, menguntungkan dia taat. Kalau tidak enak, berat dan tidak menguntungkan, maka dia akan lari. Ya, kira seperti itu. Dan ini diingatkan oleh beliau, ini warisan dari Bani Israel. Yang dulu minta bahwa kita sudah terjajah, kita bikin perang, diwajibkan perang, setelah diwajibkan ternyata memang hanya mereka menolak. Nah, di samping masalah futur, beliau juga menyinggung masalah sikap ifrat atau berlebihan yang banyak mengenai aktivis dakwah generasi muda. Menurutnya, ifrat terjadi karena kita keasikan. Jadi, berlebihan itu karena kita keasikan atau terlalu menikmati suatu pencapaian, sehingga mendorong munculnya sifat tamak dan sifat terburu-buru untuk memperoleh pencapaian yang lebih tinggi. Ya, pencapaian yang lebih tinggi yang dapat mendatangkan kelezatan hati. Setelah itu, orang yang apa namanya, yang tamak tadi, ya setelah itu dia akan mengalami apa namanya, mengalami kebosanan yang terjebak dengan eh, rasa bosan itu. Jadi dalam hatinya akan mulai merasa merasa letih dan kemudian bosan. Jadi kalau kita sudah bosan, kalau orang sempat bosan, itu karena awalnya berlebihan. Berlebihan dalam taat pun begitu, berlebihan dalam beramal pun seperti itu. Maka kita dianjurkan harus di pertengahannya, tidak tidak terlalu berlebihan atau berkurang-kurangan. Sekali lagi dalam buku ini, gaya penulisan beliau ini memang ya seperti itu, memaparkan pertama memaparkan tentang fenomena, suatu fenomena dari mulai sebabnya, kemudian gejalanya, kemudian dan itu dijelaskan itu sebagai merupakan hambatan-hambatan yang akan menghalangi kita dan sebagainya. Maka setelah itu beliau memberikan solusinya, berikan gambaran solusinya seperti ini, langkah solusinya seperti apa, navigasinya seperti apa. Jadi dengan membaca buku ini kita nanti bisa membuat mitigasi. Kalau nanti ada fenomena-fenomena seperti ini, maka apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita persiapkan. Apalagi kalau kita diberi amanah mengelola dakwah ini. Ya, mengelola amanah dakwah ini, kemudian banyak generasi muda, banyak teman-teman kita yang ikut terlibat, nah maka sebagai pengelola di dakwah ini harus tahu, harus bisa memahami gejala-gejala yang akan timbul dan mitigasinya seperti apa, supaya nanti tidak kebablasan. Nah, lanjut. Sebagian orang berpikir bahwa senioritas atau lama di dalam buku itu ya, senioritas atau lamanya atau jauhnya perjalanan kita di jalan ini membuat kita akan mendapatkan prioritas dan kedekatan. Tapi kemudian beliau mengutip dari pendapat Abu Ali Ad-Daqqaq disebabkan, nah, dikatakan masalah ini tidak bisa dicapai dengan semata-mata telah menempuh perjalanan yang jauh. Jadi nggak ada senioritas, ada prioritas itu nggak ada seharusnya. Karena itu tidak semata-mata ditentukan dengan bahwa seseorang telah menempuh perjalanan yang jauh atau lamanya perjalanan. Tetapi masalahnya adalah ceraikanlah katanya. Jadi kalau mau dapat sesuatu tadi, ceraikanlah hawa nafsumu. Satu langkah saja. Maka engkau akan mencapai apa yang engkau cari. Jadi tidak mesti orang yang senior, tidak mesti orang yang sudah lama, tidak mesti orang yang sudah lama di jalan ini, kemudian dia akan sukses, tidak mesti. Selama dia tidak mau menceraikan hawa nafsunya masih punya satu langkah, maka dia akan tidak selamat. Kira-kira seperti itu. Makanya buku ini hambatan-hambatan yang disebutkan adalah hambatan-hambatan tentang semuanya yang hampir internal semua. Masalah-masalah internal yang melingkupi kita. Ya. Nah, kemudian ada bab lain tentang tema yang membahas tentang tarbiyah. Sekali lagi, Syekh Ahmad Rashid mengupayakan tentang teori gurunya Umar bin Abdul Aziz, yaitu Ubaidillah bin Atabak bin Mas'ud, yang juga merupakan cucunya Abdullah bin Mas'ud, tentang teori keragaman yang disatukan atau penyatuan jiwa.
Dalam sebuah syairnya, Ubaidillah mengatakan, para pemuda akan selalu berpecah belah selama berbagai bentuk jiwa mereka tidak disatukan. Lebih lanjut, Ahmad Rashid mengatakan, mazhab Tarbawi Ubaidillah ini bermaksud bahwa tarbiyah tidak boleh dimulai dan tidak cukup dengan pengisian otak, dengan segala hal yang diperlukan, seperti ilmu syari'i, pendidikan pemikiran politik, teori politik, dan juga studi tentang realitas saja. Akan tetapi, harus dimulai dengan pendidikan hati terlebih dahulu, hingga semua hati saling berpadu. Perhatian kepada hati ini, katanya, perhatian kepada hati ini harus tetap diberikan sekalipun perhatian kepada akal sudah dimulai. Jadi teori ini jelas memberikan prioritas kepada tarbiyah ruhiyah. Jadi meskipun kita sudah sampai pada mihwar apapun, maka perhatian hati jangan sampai dilupakan, jangan sampai ditinggalkan. Kita sudah jalan sampai jauh pun hati harus diperbaiki, hati harus ditarbiyah terus. Sebab kalau tidak, itu akan tercerabut, itu akan lepas. Nah, menariknya dalam bab ini, dalam masalah tarbiyah ini, beliau juga menulis, sesungguhnya, katanya, kata Ahmad Rashid, sesungguhnya krisis gerakan Islam modern adalah krisis sedikitnya murabi, pembina, dan para administrator atau idariyin yang mempunyai kapabilitas istimewa dan sifat-sifat mulia. Ketika saya membaca paragraf ini, kalimat ini, saya mikir sekarang jangankan mencari murabi yang istimewa, yang murabi yang biasa saja pun sedikit. Gitu. Jadi kalau kata beliau, krisis gerakan Islam modern saat ini ada sedikitnya murabi yang istimewa, maka kalau sekarang ini mungkin kita lebih sangat krisis gitu. Karena murabi yang istimewa sudah hampir sedikit, hampir mungkin susah mencarinya, dan murabi yang biasa saja pun itu sudah susah. Sudah susah. Sekali lagi, Bapak dan Ibu, buku ini sangat penting dibaca dan perlu, setidaknya untuk membangun kembali semangat untuk tarbiyah ruhiyah dan tazkiyatun nafs di era dunia yang penuh dengan getah saat ini. Mempelajari dan memahami buku ini bisa memandu kita untuk mengendalikan berbagai hambatan dalam dakwah, seperti sikap ujub, dibahas agak cukup panjang sikap ujub, kemudian ambisi terhadap kekuasaan, kemudian sikap terburu-buru atau istijal, kemudian lemahnya sikoh kepada pimpinan, sikoh kepada jamaah, kemudian pentingnya kita meminta izin atau perintah dari pimpinan untuk melakukan sesuatu dan sebagainya. Nah, ini banyak pembahasan tentang ini. Jadi sekali lagi, kalau buku ini kita kaji, kita baca, kemudian kepada bina-bina juga kita baca, apalagi terutama kepada teman-teman kita yang sudah di jabatan publik, ini bagus. Bagus, karena ini akan menyeimbangkan kondisi yang sedang terjadi. Menyeimbangkan dunia mereka yang sudah banyak di luar, supaya kita juga kembali menyoroti masalah nafs kita, masalah hati kita, dan sebagainya. Nah, kemudian dia juga mengutip fuqaha generasi tabi'in, Nafi al-Madani, Maula Abdullah bin Umar, pernah ditanya tentang pengorbanan. Pengorbanan seorang yang tindakannya tidak berdasarkan perintah pimpinan dan juga tidak berdasarkan kepada pijakan jamaah. Ini bagi kita sekarang mungkin masalahnya masalah sepele. Kita selonong boy aja atau kita ngerjakan apa saja tanpa minta izin, tanpa persetujuan dari jamaah atau bahkan di luar kebijakan jamaah, kita jalan-jalan saja. Seolah itu biasa. Tapi ketika generasi tabi'in ditanya seperti ini, bertanya begini, apakah seorang yang berada dalam suatu pasukan boleh menyerang musuh tanpa seizin pemimpinnya? Maka Nafi ini menjawab, ia tidak boleh menyerang pasukan musuh kecuali dengan izin panglimanya. Jadi dia tidak boleh mendahului. Dia harus ada izin, harus ada persetujuan. Nah, hal begini itu sudah jarang kita lakukan. Jadi banyak hal yang sekarang kita anggap remeh, biasa-biasa saja, tapi ternyata itu sangat penting di kalangan orang-orang terdahulu. Makanya
jamaah mereka lebih lebih kuat, lebih solid dibanding yang sekarang kita hadapi. Nah, tanpa kita sadari, hidup di masa dunia penuh kita seperti sekarang ini, jadi perilaku kita itu akan mudah terperosok, ya, akan mudah terperosok sebagaimana ungkapan Fudail bin Iyad. Dalam buku ini dikatakan oleh Fudail, mengutip pendapat Fudail bin Iyad, tidak satupun pecinta kekuasaan, kecuali ia akan menyukai pula menyebut kekurangan dan keburukan orang lain, agar hanya ia yang terlihat sempurna. Ia juga akan merasa benci apabila kebaikan orang lain disebut di hadapannya. Sedangkan siapa saja yang mencintai kekuasaan, maka ia akan meninggalkan hal-hal yang baik untuk dirinya. Jadi, eh, apa ya, perilaku seperti ini nggak kerasa gitu. Kita nggak terasa, tahu-tahu kita ngikut itu. Kita ngikut seperti yang dikatakan oleh Fudel ini. Kita ikut aja. Karena kita cinta pada kekuasaan. Semua orang cinta pada kekuasaan. Sampai cintanya maka Rasul pun mati-mati tidak akan memilih orang yang meminta atau orang yang ambisi. Meskipun itu nanti dalam bab yang lain dia dibolehkan gitu. Jadi meskipun Fudel mengatakan seperti ini, bukan berarti bahwa kita harus meninggalkan kekuasaan dan membiarkan orang-orang yang tidak berkompeten untuk menguasainya. Nah, buku ini memberikan pembahasan antara tidak dibenarkan, tidak memberikan jabatan kepada orang yang minta dan ambisius dengan dibolehkannya meminta jabatan dalam kondisi dan situasi yang berbeda. Ada bab tertentu, ada bab satu bab atau dua bab yang membahas masalah ini. Nah, nanti detailnya seperti apa ya baca bukunya nanti. Aku makan dari Saya kira sekolah jam 3. masih banyak, jadi produksi masih banyak. Kekuasaan itu penting karena akan berpengaruh pada akselerasi pertumbuhan dan perkembangan dakwah. Tapi jangan lupa untuk selalu memperbaiki diri, sebagaimana pesan Umar bin Abdul Aziz. Janganlah ada sesuatu yang lebih penting bagimu selain dari memperbaiki dirimu, karena karena ia tidak boleh sedikit pun ternoda oleh dosa. Iwan dan rahmatullah. Buku ini memberikan rambu-rambu agar kita tetap on track, tetap tidak tafrid dan tidak ifrat. Jadi Temannya? buku ini meskipun ditulis kurang lebih 35 tahun yang lalu, seolah-olah mengupas sebagai sebagai berbagai fenomena yang sedang terjadi saat ini. Mungkin karena buku ini memiliki referensi yang sangat banyak, sangat luas, juga penulisnya adalah orang yang mengalami jatuh bangun dalam mentapaki jalan ini. Jadi buku ini bukan tentang teori, tapi ini eh, Muhammad Ahmad Rashid itu bukan tentang membuat teori saja, tapi betul-betul pengalaman beliau. Maka membaca buku ini terasa hidup. Jadi buku ini kalau kita baca kerasa hidup betul. Kalau kita hidup itu bagus. Oleh karena saya berharap agar buku ini, saya berharap kepada para teman-teman di berbagai daerah menjadi semacam dalam tanda kutip itu bacaan wajib lah, semacam bacaan wajib untuk para aktivis dakwah, para aktivis muda, agar kita memiliki kedalaman ilmu, memiliki kecukupan dalam menapaki jalan ini. Jadi kita tidak, jadi kecondongan kita kepada kekuasaan, kecondongan kepada yang lain-lain itu supaya ada pengimbangnya. Terus terang di era sekarang ini mungkin dalam 10 tahun terakhir atau lebih jarang sekali kita membaca buku-buku seperti ini. Ya, bahkan di dalam pertemuan-pertemuan Likuat juga kita jarang membahas masalah ini. Bahkan lebih banyak bicara masalah ngomong politik, macam-macam. Tapi masalah seperti ini sangat jarang. Makanya dengan kajian buku tentang hambatan-hambatan dakwah ini, saya mengusulkan agar teman-teman di berbagai daerah mewajibkan kepada para binaannya atau anggotanya untuk dibaca bersama, untuk dikaji. Supaya ini menjadi bukan saja wawasan kita, tetapi menjadi rambu-rambu kita. Rambu-rambu kita untuk supaya kita tetap semangat, supaya kita tetap di jalan ini dan tidak kesasar ke tempat-tempat yang lain. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan tentang isi buku, tapi nanti saya yakin Ustadz Aun
nanti akan bisa memberikan ulasan yang lebih 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 mendalam karena memang beliau yang mendalami dari si awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hmm. wabarakatuh. Syukran jazakumullah Ustaz Gufran Aziz Fuhadi. Waalaikum. Ya, beliau ini termasuk awalun di Lampung ya. Ya. Waktu kita belum punya apa-apa ya. Dan pelopornya itu Ustaz Awan, Masya Allah. Baiklah, ikhwafillah, kita akan lanjut kepada pembahasan buku ini oleh penterjemahnya langsung, yakni Ustadzuna Al-Fadil, Ustadz Anur Rafiq Saleh Tamhid, fal yattafadal mashkura. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, jazakumullah khairan pada Ustadz Ade Khalifah dan juga pada teman-teman semua, khususnya satu front yang tadi sudah menyampaikan paparannya yang cukup bagus, memberikan gambaran tentang buku ini. Pertama, saya sangat mengapresiasi acara ini, acara bedah buku, karena acara bedah buku ini tradisi lama yang belakangan mulai ditinggalkan. Karena itu kebaikan-kebaikan seperti ini harusnya dihidupkan lagi. Karena bedah buku itu memberikan, insya Allah memberikan wawasan tentang buku, tentang isi buku itu sendiri, bahkan mungkin fikroh-fikroh yang tersampaikan itu kadang-kadang mengingatkan kita pada sesuatu yang mungkin mulai hilang sehingga kita bisa teringatkan kembali. Ya, mudah-mudahan tradisi bedah buku ini bisa kita hidupkan kembali dan medianya sekarang lebih mudah lewat Zoom. Ya, kalau dulu kan harus datang ke tempat, ke kampus, ke lokasi, ya offline gitu. Tapi sekarang lewat Zoom harusnya bisa kita manfaatkan. Mudah-mudahan saat adik nanti bisa mengadakan acara seperti ini secara rutin setidaknya. Karena buku itu penting. Karena itu Al-Quran disebut oleh Allah dengan Alkitab. Ya, Alkitab itu artinya buku. Sehingga tidak bisa tergantikan. Walaupun sekarang kita berada di era apa nih? Era digital, tapi yang namanya buku ya, itu tetap diperlukan. Ya. Dan itu saya mengapresiasi acara seperti ini. Yang kedua, saya sependapat dengan Ustadz Gufron tadi itu ya. Buku ini memang perlu dijadikan kajian berkala gitu, rutin. Mungkin di kelas-kelas khusus kita bisa, bahkan saya sendiri beberapa waktu yang lalu juga menjadikan salah satu agenda membaca bersama gitu. Karena dengan didiskusikan itu nilai-nilai yang disampaikan oleh beliau ini ya makin makin kita pahami dan bisa jadi kita ternasehati ya. Kita ternasehati oleh apa yang kita diskusikan, apa yang kita baca dan bisa jadi di antara sekian isi buku ini sangat relevan dengan situasi pemikiran kita, situasi kejiwaan kita, situasi perasaan kita dan lain sebagainya sehingga kita mendapatkan nasihat dari apa yang kita baca dari buku. Di sinilah pentingnya kemudian kita menjadikan buku ini sebagai bacaan secara serius gitu.
diprogramkan, dibaca secara berkala dan mungkin bergantian dan kemudian mendiskusikan. Ya, itu yang kedua ya. Yang ketiga, saya mencoba untuk mengangkat beberapa hal yang sangat relevan juga mungkin dengan apa yang kita hadapi, kita jalani. Di sini beliau banyak mengingatkan tentang apa tentang permasalahan dakwah ya, karena memang beliau banyak menulis buku tentang fikih dakwah. Kenapa beliau mengawali buku ini dengan tema tentang tadi itu, seperti pentingnya soliditas dalam berjamaah. Maka di bagian pertama itu dengan judul Jamaah Satu Hati. Karena beliau ingin agar kita yang sudah mendapatkan nikmat karunia berjamaah, berhimpun bersama komunitas orang-orang soleh ini tidak kemudian kita tidak terpental dari kesolehan, kebaikan ini luar biasa. Dan diingatkan oleh beliau agar kita jangan sampai karena berbagai hambatan yang nanti kemudian beliau bahas, kemudian kita terpental dari dakwah ini dan juga dari komunitas orang-orang soleh ini. Dan itu beliau sebut dengan terkena fitnah. Maka kalau kita baca buku ini, peringatan beliau jangan sampai kita terkena fitnah itu, fitnah yang beliau maksudkan di antaranya yang paling utama yang saya tangkap adalah terfitnah, terpental dari komunitas orang-orang baik dan terpental dari dakwah. Itu fitnah terbesar dalam hidup kita. Kira-kira itu yang beliau ingin sampaikan dan caranya menghindari berbagai hambatan yang nanti kemudian dibahasnya. Nah, masih di bagian awal setelah beliau berbicara tentang pentingnya kita terus berada di dalam jamaah satu hati ini, beliau mengingatkan bahwa awal terjadinya fitnah itu adalah masalah takwil, kata beliau. Jadi takwil ini menjadi bahkan dalam sejarah ya, kalau kita baca sejarah teologi ya, perkembangan pemikiran tentang teologi itu masalah takwil itu menjadi perdebatan dan kemudian menimbulkan fitnah di kalangan para ulama, sebagian ulama itu sendiri. Maka dalam konteks dakwah beliau juga mengingatkan seringkali kita terpental dari dakwah ini karena masalah-masalah takwil itu. Artinya interpretasi yang berlebihan atau interpretasi yang tidak mengikuti aturan-aturannya. Seperti misalnya beliau mengingatkan kadang dalam diri seseorang itu memang di dalam jiwanya ada kesiapan untuk menerima fitnah itu. Jadi seseorang kalau di dalam hatinya itu memang ada penyakit yang kemudian beliau sebut itu sebagai sebuah kesiapan untuk menerima fitnah, lalu di dalam kehidupan, dalam realitasnya kemudian dia melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan pikirannya, dengan keinginannya, dan itu sebetulnya hasil dari interpretasinya sendiri, ya maka ini seperti dalam tulisan yang lain, seperti apa? Seperti bensin yang tersulut api itu. Jadi langsung meledak jadi fitnah. Nah, saya teringat dengan ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 7 itu ya. Antara kesiapan menyimpang ya yang memang sudah ada di dalam hati lalu tersulut dengan eh, apa virus-virus yang didengarnya dan lain sebagainya, itu kemudian orang itu bisa terkena fitnah.
terkena fitnah dalam dakwah ini ya tadi itu, kemudian akhirnya berhenti dakwah, nggak punya semangat, keluar dari komunitas orang-orang yang baik gitu, dan itu kerugian yang sangat besar. Di surat Ali Imran ayat 7 ini, kalau kita cermati sebentar, walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah yang menurunkan Al-Quran ini. Di antara Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas, tegas, nggak menerima takwil, nggak bisa ditakwil lagi, sudah jelas. Ya, perintah tentang sholat, puasa, zakat dan sebagainya itu muhkamat semuanya. Tapi hunna umul kitab, dan itulah induk dari eh, Al-Quran itu sendiri. Tapi kata Allah, wa ukharu mutasyabihat. Dan ada ayat-ayat yang lain yang mutasyabihat, yang untuk memahaminya perlu ilmu. Kita orang-orang awam perlu bertanya kepada para ulama. Kalau kita sendiri mentakwil, nah itu nanti bisa sesat berkaitan dengan ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah, lanjutannya Allah menyebutkan fa'ammal ladina fi qulubihim zaigun. Nah, ini. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada zaigun. Zaigun itu kecenderungan untuk menyimpang. Nah, berarti sudah ada penyakit di dalaman ini, maka fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'a al-fitnah. Maka orang yang memang sudah punya potensi menyimpang, ada penyakit, nggak suka ini dan sebagainya. Ibaratnya kalau misalnya eh, ada pretensi tertentu gitu dalam memahami sesuatu atau dalam menyikapi sesuatu, atau ada ketidaksukaan tertentu ya dari orang tertentu, kemudian kebetulan orang itu menyampaikan atau menyampaikan pemikiran-pemikiran tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, nah, itu langsung menyulut. Wabtigho takwili, dan dia mencari takwilnya. Jadi sudah ada kecenderungan menyimpang, kemudian eh, ada gagasan-gagasan yang agak sedikit tidak sesuai dengan pakem yang selama ini difahami secara umum, nah itu biasanya menyulut seseorang. Nah, disinilah kemudian beliau mengingatkan agar kita jangan memperturutkan interpretasi kita, ya. Kalau ada keputusan-keputusan tertentu, apalagi kalau kita menyadari biasanya kalau eh, sesuatu yang diistihadkan itu biasanya sudah melalui melalui pertimbangan, melalui pembahasan yang sangat panjang, ya bisa jadi mungkin kita eh, tidak tidak sependapat dengan istihad itu. Lalu kemudian kita memunculkan takwil-takwil yang jauh lah, kira-kira begitu. Nah, ini yang beliau maksudkan, awal fitnah itu terjadi karena kecenderungan seseorang untuk mentakwil sesuai dengan keinginannya. Kalau tidak sesuai dengan keinginannya seperti tadi itu, ya dia tolak. Tapi kalau sejalan, ya dia terima. Walaupun yang dia tolak itu ya merupakan hasil kajian, hasil istihad yang mendalam, yang lama, dan lain sebagainya. Ya, sama seperti juga kajian-kajian tentang fikih, istihad-istihad fikih itu kan banyak menyampaikan istihad-istihad atau perbedaan-perbedaan pendapat. Tapi kalau kita memperturutkan takwil kita sendiri, nah itu nanti cenderung ya selalu eh, cari perbedaan terus gitu, nggak mau apa, bersama-sama gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat inti dari buku ini ada pada dimulai dari halaman 119 itu ya. Dengan beliau menyebutkan temanya dengan cahaya kecerdasan menghapus kegelapan fitnah. Nah, jadi beliau selalu menggunakan kata fitnah itu maksudnya tadi itu.
fitnah itu adalah kalau kita terfitnah, terpental dari komunitas orang baik, dan yang kedua terpental dari dakwah ini. Nah, supaya kita tidak mengalami atau terkena fitnah tadi itu, maka beliau menawarkan sejumlah hal dari halaman 119 ini sampai akhir, dan menjadi eh, tema utama buku ini, yaitu bagaimana kita bisa mengatasi hambatan-hambatan dakwah itu. Yang pertama, menghilangkan kegelapan tadi itu, kegelapan fitnah itu dengan sejumlah cahaya yang beliau sebut dengan cahaya. Cahaya pertama beliau sebut dengan cahaya isti'adzah dari berbagai fitnah. Ya, jadi memohon perlindungan kepada Allah dari berbagai fitnah yang akan melanda hati dan pikiran kita, yang akan menjauhkan kita dari nikmat terbesar dakwah ini. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Itu kan dakwah ini ya nikmat terbesar dari Allah, yang jangan sampai kita terjauhkan dari nikmat ini. Yang kata Rasulullah SAW, kalau kita terlibat dalam dakwah itu, eh, dakwah itu menjadi ladang pahala yang sangat luar biasa. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, manih apa manita basa farosan, barang siapa yang memelihara seekor kuda fi sabilillah, yang nanti digunakan untuk fi sabilillah, di jalan Allah untuk dakwah ini, maka kata Rasulullah SAW, maka kencingnya, makanannya, ya apa kotorannya, bahkan itu semua dihitung oleh Allah sebagai pahala. Itu kan berarti kalau kita terpental dari dakwah ini, itu fitnah terbesar yang akan terjadi dalam kehidupan kita, karena kita tidak mendapatkan lagi sumber sumber pahala yang terbesar dalam hidup ini. Ya, karena itu jangan pernah berhenti ya memohon perlindungan kepada Allah, untuk diberikan perlindungan oleh Allah dari mengalami berbagai fitnah. Maka beliau mencontohkan salah satu doa yang sering dibaca oleh para ulama, itu adalah Allahumma inni a'udzubika minal fitan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbagai fitnah, terutama fitnah terjauhkan dari komunitas orang-orang soleh, fitnah terjauhkan dari eh, perjalanan dakwah ini. Itu yang cahaya yang pertama. Cahaya yang kedua beliau sebutkan, supaya kita tidak mengalami fitnah tadi itu, kita usir kegelapan fitnah itu dengan cahaya kedua, yaitu cahaya memurnikan niat dari segala noda. Itu di halaman 138 itu ya. Ya, selalu membersihkan niat ini dari segala noda, karena ya eh, kita tidak boleh merasa aman dari terkontaminasi oleh berbagai noda yang akan mengotori niat kita, karena niat itu bisa berubah di tengah jalan, bahkan di ujung jalan, di ujung perjalanan. Di awal bisa kita tidak ikhlas, di tengah, di awalnya mungkin ikhlas, di tengah bisa berubah, bahkan di ujung, dan ini yang paling merugi. Ya, di ujung menjelang kita menutup usia dan sebagainya, itu bisa tergoda, atau menjelang menyelesaikan satu pekerjaan besar, lalu kemudian niat kita ternodai oleh noda-noda yang akhirnya merusak seluruh seluruh amal kita. Makanya kita bisa belajar mengambil ibrah dari eh, catatan Allah tentang para sahabat. Ya, ini generasi terbaik saja masih Allah memberikan catatan, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Ya, di antara kalian masih ada orang yang menginginkan dunia, dan di antara kalian masih ada yang tetap konsisten menginginkan akhirat. Ini catatan Allah tentang generasi terbaik, ya, apalagi kita gitu, sehingga kita harus terus menjaga agar niat kita tidak ternodai oleh noda-noda yang akan merusak pahala amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bukan sesuatu yang
remeh gitu, yang kecil gitu. Bisa jadi karena ketidakikhlasan orang itu bisa tidak punya daya tahan untuk bisa berjalan bersama dengan dakwah ini. Ya, terkena fitnah gara-gara tidak ikhlas. Makanya ikhlas itu energi luar biasa, dan kalau orang itu tidak ikhlas, dia akan tidak bisa bertahan berjalan bersama dakwah ini. Apalagi kalau dakwah itu ya apa menghadapi tantangan yang berat, lama menangnya dan sebagainya, sampai Allah memberi contoh dengan Nabi Nuh yang berdakwah 950 tahun. Itu saya kira contoh yang patut kita jadikan renungan gitu, agar kita senantiasa menjaga niat ikhlas kita di jalan dakwah ini agar kita tidak terpental di tengah perjalanan. Kemudian cahaya yang ketiga, ya, beliau di halaman 143 itu, beliau mengatakan cahaya ini dengan kalimat rela menerima nasihat dan memintanya dari para ahli. Ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Jangan pernah merasa bahwa kita sudah nggak perlu nasihat. Kayak apalagi mungkin apa ya, kita sudah jadi penceramah, jadi tokoh dan lain sebagainya. Tidak, nasihat itu diperlukan oleh semua orang. Bahkan dalam bukunya ini beliau mengatakan Umar bin Abdul Aziz yang khalifah yang begitu solehnya, ya, yang bisa menjadi khalifah yang sangat adil gitu ya, yang kita semuanya tahu. Beliau sebutkan di sini, Umar bin Abdul Aziz itu sering meminta nasihat kepada mantan budaknya. Mantan budaknya bernama Muzahim, yang kebetulan Muzahim ini mantan budak yang punya ilmu. Nah, sehingga dia tidak malu-malu, tidak segan-segan meminta nasihat pada Muzahim. Kadang dipanggil, Muzahim, beri nasihat pada saya. Nah, ini kadang kita apa mungkin merasa malu minta nasihat kepada mantan mantan mutarabbi barangkali ya kalau di sini. Belum seberapa dibandingkan dengan Umar bin Abdul Aziz, mantan budak itu. Ini mantan budaknya itu. Dia tidak gengsi, tidak, dan dia khalifah ya, yang adil, yang soleh, yang warok, masya Allah luar biasa. Tapi dia tidak pernah malu-malu untuk minta nasihat, dan nasihat itu penting. Ya, ad-dinun nasihat. Inti agama itu adalah nasihat. Ya, supaya merontokkan semua penyakit keangkuhan, kesombongan dalam diri kita, dan itu bisa menghalangi kita dari dakwah ini. Ya. Kemudian cahaya yang keempat beliau sebut dengan mensosialisasikan mentalitas saling memaafkan. Ya, ya. Di dalam perjalanan dakwah ini, ya, namanya kesalahan, namanya ketergelinciran, dosa-dosa kecil itu ya ya pasti terjadi. Apalagi kita manusia, apalagi hidup di zaman seperti ini. Karena itu mentalitas saling memaafkan itu harus kita sosialisasikan. Bahasa beliau sosialisasikan mentalitas saling saling memaafkan. Karena ya jangan juga eh, apa saudara kita melakukan kesalahan kecil lalu malah diperbesar gitu. Ya, cobalah berikan berikan alasan ya sebelum kita kemudian akhirnya menjudge, memvonis dan lain sebagainya. Dan ini hal yang bisa jadi apa ya, hal realitas gitu dalam kehidupan para dai. Ya, namanya salah itu sesuatu yang tidak bisa dihindari, apalagi yang penting kesalahan kecil ya, bukan bukan dosa besar. Bahkan di ketika Allah menyebutkan orang-orang yang bertakwa itu kan dengan kalimat alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim. Ini definisi tentang orang bertakwa gitu.
Orang bertakwa itu bukan orang yang tanpa salah. Itu. Kalimat yang digunakan oleh Allah, alladzina idza fa'alu fahisyatan. Yang apabila mereka melakukan perbuatan keji, itu bukan fahisya. Tapi digunakan oleh Allah untuk mendefinisikan orang orang bertakwa. Orang soleh itu adalah orang. Jadi definisinya orang soleh itu bukan orang yang tidak melakukan kesalahan atau dosa gitu. Jadi apalagi eh, kalau kemudian orang itu ya orang yang ya kebaikannya, kesolehannya lebih banyak daripada keburukannya. Maka mentalitas saling memaafkan itu harus disosialisasikan di lingkungan orang-orang yang soleh. Kemudian cahaya yang kelima beliau sebutkan dengan tetap memegang sikap takwa walaupun kemarahan sedang memuncak. Nah, gimana kalau kita sedang marah, sedang apa nggak suka gitu, tapi eh, masih terpandu oleh ketakwaan kita. Nah, di sini beliau contohkan, ya, beliau contohkan kasusnya, sikapnya Ummul Mukminin Aisyah, ya. Ummul Mukminin Aisyah itu kan pernah mendapatkan ujian berat, difitnah ya oleh orang munafik dan sebagian sahabat itu juga ya termakan oleh fitnah itu. Lalu ikut menyebarkan isu itu. Nah, salah satunya itu Hasan bin Sabit, salah seorang penyair Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada rasa, tentu ada rasa apa sakit hati, rasa tidak suka ya. Kalau kemudian ada seorang yang dulu pernah ikut menyebarkan, ketika saya kena isu dia ikut menyebarkan gitu. Tapi subhanallah, Ummul Mukminin Aisyah di sini bisa menjaga dirinya. Walaupun eh, Hasan bin Sabit itu pernah ikut menyebarkan isu yang tidak benar itu, hoak tentang dirinya, tapi eh, pada momen tertentu Aisyah tetap memberikan pembelaan kepada Hasan bin Sabit. Jangan katanya kepada orang yang mencela Hasan bin Sabit. Dia itu orang yang senantiasa diminta oleh Rasulullah SAW untuk membela dakwah ini dengan syair-syairnya. Artinya ketakwaannya itu masih bisa menjaga diri beliau, ya Aisyah radhiyallahu anha, dan kemudian tidak menggusur ketakwaannya sehingga masih bisa tetap bersikap benar gitu, walaupun terhadap orang yang pernah menyakitinya. Gitu. Nah, ini sesuatu yang langka barangkali ya dalam kehidupan kita. Tapi ini contoh-contoh yang beliau hadirkan agar kita di komunitas orang-orang soleh ini tetap terpandu oleh ketakwaan, walaupun menyikapi orang yang mungkin pernah menyakiti kita. Jadi ini komunitas yang sangat luar biasa, ya komunitas para sahabat yang beliau hadirkan agar kita jadikan sebagai contoh gitu. Marah, tidak suka, yaitu sesuatu yang bisa jadi terjadi di antara kita, tapi jangan kemudian itu membuat kita menyikapinya tidak proporsional atau dolim. Maka ini sesuai dengan pesan ayat. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin alla ta'dilu. Janganlah kebencian kamu kepada seseorang itu mendorong kamu bersikap tidak adil. Nah, saya kira ini contoh ayat ini itu apa yang dicontohkan oleh Ummul Mukminin Aisyah gitu. Sehingga kita eh, tidak larut dengan kebencian itu tapi masih bisa bersikap proporsional. Ya, kalau sekalipun mungkin orang itu tidak kita sukai, tapi kalau dia melakukan kebaikan tetap harus kita akui dia melakukan kebaikan. Ya, itu di antara yang beliau sebutkan. Kemudian cahaya yang ketujuh di halaman 169, beliau menyebutkan cahaya selalu memperhatikan aib diri gitu, supaya ya jangan sampai kita lebih banyak memperhatikan
aib orang lain dan kemudian lupa terhadap kekurangan-kekurangan diri kita sendiri. Karena itu beliau ya apa kemudian mengutip perkataannya Ibnu Sirin ya di halaman 170 itu. Min alamatil istidraj lil abdi, di tanda bahwa seseorang itu terkena istidraj ya itu adalah amahu an aibihi, yaitu dia tidak bisa melihat kekurangan diri. Watilauhu ala uyubin nas. Tapi kalau melihat aib orang lain, kesalahan orang lain, matanya sangat tajam gitu. Nah, ini beliau ingatkan karena bisa jadi ya karena apa selalu fokusnya pada kesalahan orang, cari kesalahan terus, akhirnya kemudian nggak bisa melihat kesalahannya sendiri. Ya, padahal ya kadang-kadang yang kita kritik itu ya apa kritik-kritik yang kita sampaikan itu kita sendiri melakukannya. Nah, itu yang kadang-kadang eh, kita alami. Kemudian cahaya yang ke-8 di halaman 177 beliau mengatakan menjaga telinga dari mendengar celaan. Ya. Ya orang kalau setiap hari dengerin celaan terus itu lama-lama bisa mengkondisikan hati kita juga gitu. Akhirnya menjadi pencela. Akhirnya kemudian kita terkondisikan untuk itu. Nah, anak yang tumbuh dalam lingkungan yang setiap hari mendengarkan orang tuanya mencela terus mencaci maki, akhirnya dia akan tumbuh menjadi pencela. Nah, karena itu eh, kita pun harus eh, melindungi telinga kita dari mendengarkan celaan terlalu banyak. Karena tidak mungkin orang itu ya apa tercela terus gitu. Ada ya kadang-kadang ada keburukan, ada kesalahan, tapi tidak selamanya seseorang itu tercela terus gitu. Nah, itu yang beliau ingatkan agar kita bisa terus bertahan di komunitas orang-orang soleh ini. Cahaya yang ke-9 yaitu eh, menasehati para pemimpin secara tertutup. Nah, ini juga ya, ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi eh, bisa jadi ya seorang pemimpin memang keliru, memang salah, walaupun Masya Allah di masa Umar ya, kita bisa menyaksikan bagaimana Umar ketika ditegur oleh seorang wanita di depan umum itu tetap menerima. Ya, ketika Umar bin Khattab mau menentukan jumlah mahar, tapi kemudian ditegur oleh seorang wanita. Kata wanita ini, apakah kamu menentukan sesuatu yang tidak ditentukan oleh Allah? Dan akhirnya rencana kebijakan itu dibatalkan oleh Umar. Umar mengatakan, Umar yang salah dan yang benar wanita ini. Ya, itu sportivitas Umar. Ya, tapi kan tidak semua orang eh, bisa punya mental seperti Umar. Karena itu Rasulullah SAW juga memberikan arahan agar ketika kita menyampaikan nasihat ya atau menegur seorang tokoh pemimpin itu hendaknya dilakukan secara tertutup. Tapi bukan berarti tidak boleh menyampaikan teguran-teguran secara terbuka asalkan dengan bahasa yang baik, santun, tidak tidak mempermalukan dan lain sebagainya. Nah, itu dibahas secara panjang lebar oleh beliau. Kemudian cahaya yang ke-10 mengurangi bicara kata beliau. Ya, mengurangi bicara. Nah, berkaitan dengan mengurangi bicara ini kita harus berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Karena di dalam Al-Qur'an itu ada dua hal yang disebutkan oleh Allah berkaitan dengan ucapan. Ya. Yang pertama
di salah satu ayatnya Allah menyebutkan fa'asabahum bima qalu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Allah memberikan ganjaran kepada mereka berupa atas perkataan mereka. Fa'asabahum bima qalu jannatin. Mereka mendapatkan ganjaran surga itu bima qalu karena ucapan-ucapan mereka. Berarti ucapan ini sesuatu yang luar biasa, ya nilainya di sisi Allah. Tapi di sisi yang lain, orang Yahudi, ya orang Yahudi dilaknat oleh Allah karena ucapan mereka. Walu inu bima qalu, ya. Dan mereka orang-orang Yahudi itu dilaknat oleh Allah bima qalu karena ucapan mereka. Jadi ucapan itu bisa mengangkat derajat seseorang ketika puncak yang tertinggi surga, tapi juga bisa ya menenggelamkan seseorang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita harus menjaga ya, ucapan. Pilihlah diksi-diksi yang baik ya di realitas kita di zaman kita sekarang ini kan ada orang pernah masuk penjara karena ucapan yang memilih diksi yang tidak tepat ya. Bahkan dalam sirah ya dalam sirah kita diberikan bukti oleh 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 Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang kaum muslimin di perang Hunain itu kalah? Diberi kekalahan oleh Allah padahal di situ ada Rasulullah SAW. Karena ucapan seseorang ya, karena ucapan. Apa ucapan yang kemudian membuat Rasulullah dan para sahabat mengalami kekalahan luar biasa di perang Hunain itu? Karena salah seorang mereka padahal ini yang mengucapkan itu kira-kira oh, inilah apa ya kader yang belum matang pemahamannya gitu. Karena ini orang baru masuk Islam langsung diajak oleh Rasulullah SAW ikut perang ke Hunain. Orang ini mengatakan lan nughlaba al-yauma min killatin. Ya, itu ucapannya. Dia mengatakan kita tidak akan dikalahkan karena masalah jumlah kita yang lebih sedikit. Apalagi kita sekarang ini lebih banyak. Nah, aku turun ayat yang menegur itu karena perkataan itu. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yauma hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Ya, itu karena perkataan seseorang. Ya, ada lagi dalam apa kalau kita baca sejarah atau sebab tenggelamnya apa itu kapal apa itu Titan. Titanic gitu ya Titanic. kapal Titanic itu salah satu sebabnya karena ya pas apa itu pemilik kapal itu atau yang inilah membangkang kapalnya itu sampai dia mengatakan Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkan kapal ini. Nah, itu perkataan yang kemudian dibalas kontan oleh Allah. Nggak lama setelah itu berlayar dan kemudian dia nabrak nabrak Gunung Esen kemudian hancur. Bisa jadi perkataan Trump yang baru saja diucapkan itu akan menjadikan Timur Tengah sebagai neraka, langsung kontan dibalas oleh Allah dengan kebakaran di Los Angeles di hari yang sama gitu. Maka hati-hati dengan perkataan ini. Maka beliau mengingatkan, apalagi dalam dakwah ini, memilih diksi, narasi itu harus betul-betul dipertimbangkan. Maka apa? Ada perkataan mulutmu harimaumu itu. Nah, itu kira-kira itu. Apalagi dalam dakwah ini kita harus betul-betul memilih diksi yang baik, yang tidak menyakitkan, tidak menyakiti. Kalaupun mau mengkritik, sampaikan dengan bahasa yang baik, yang santun, dan lain sebagainya. Nah, kemudian
menahan diri, cahaya yang berikutnya menahan diri dari perbantahan, ya. Eh, Jadi kurangi berdebat kusir, apalagi debat kusir, ya, yang tidak banyak memberikan banyak manfaat. Ya, di sini beliau mengutip bahaya orang yang suka berdebat kusir, gitu kira-kira begitu. Mengutip perkataan Imam Al-Auza'i, bahaya orang yang berdebat kusir itu pertama bisa menyesatkan hati, ya. Dan memang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, tidaklah orang tersesat setelah mendapatkan hidayah kecuali karena dia suka melakukan perdebatan. Nah, ini makanya Imam Auza'i mengatakan orang yang suka berdebat, ngeyel dan lain sebagainya itu eh, hatinya bisa tersesat. Yang kedua, menumbuhkan dendam. Ya, bisa jadi karena ya orang dalam berdebat tidak lagi memperhatikan apa etika dan sebagainya, bahkan bisa jadi kemudian menyerang, menumbuhkan dendam. Yang ketiga, mengeringkan hati, kata Imam Al-Ghazali. Kemudian yang keempat dan kelima, menghapus sifat warak dalam ucapan dan perbuatan. Jadi tidak hati-hati dalam berucap dan tidak hati-hati dalam bertindak. Itulah bahaya kalau kita suka berdebat. Berdebat bukan berdiskusi, ya. Makanya Allah menyebutkan wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau mau berdebat, debatlah dengan eh, pilihan-pilihan diksi yang terbaik gitu. Billati hiya ahsan. Bukan hanya baik, tapi yang terbaik. Ya, jangan ngeyel, jangan mencela, jangan menyerang pribadi dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir lah, ada banyak karena mungkin tidak bisa saya sebutkan semuanya. Apa yang ingin saya sampaikan yang terakhir ini, cahaya yang ke-18 itu adalah kesalahan berdalih dengan berbagai kekeliruan kaum salaf, gitu. Jadi kadang-kadang kita ini kalau mau menyampaikan sesuatu yang kita ingin paksakan, itu mengambil dalihnya dengan kesalahan orang generasi salaf gitu. Salah satu contohnya begini, ya, ketika dia mau apa ya, mau mau membangkang gitu kira-kira, atau mau melakukan pembangkangan, mau keluar dari komunitas orang-orang soleh ini. Nah, dia mencari alasannya itu dengan mengatakan para sahabat saja eh, melakukan pertengkaran bahkan sampai berperang. Kenapa kita memang nggak boleh apa gitu? Sahabat saja bertengkar, sahabat saja berperang, kenapa kita dilarang katanya. Nah, ini saya kira ini yang beliau ingatkan, jangan sampai kita berdalih dengan eh, kesalahan-kesalahan generasi yang lalu, ya, atau generasi yang terbaik, karena namanya generasi terbaik, namanya juga manusia punya kelemahan, punya kesalahan, tapi jangan kesalahan itu kemudian kita gunakan untuk menjustifikasi keburukan dan kesalahan kita. Ini yang beliau ingatkan. Nah, tentu masih banyak hal yang beliau sampaikan lewat cahaya-cahayanya ini, sampai ada berapa? Ada sekitar 30 atau berapa. Ya, mungkin antum bisa nanti dibaca di dalam bukunya. Ya, insya Allah buku ini sangat bermanfaat dan sangat aktual gitu untuk kita jadikan sebagai cermin. Kalau kita baca buku ini seperti kita bercermin, melihat diri kita gitu. Itu yang saya rasakan. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, sekedar sebagai sebuah pemicu untuk kemudian kita tertarik untuk membaca buku ini. Jazakumullah khairan pada Pak Ustadz Adik. Saya kembalikan.
Alhamdulillah, luar biasa. Ini satu wawasan yang di saat-saat ini kita perlukan. Karena eh, dengan situasi yang berubah ya, di mana kita sekarang lebih banyak bicara dimensi siasi ya, jadi terkadang aspek-aspek terbawi ini ya terlupakan. Nah, ini jangan sampai terjadi karena dakwah ini umurnya sangat panjang. Jangan sampai kita berada pada posisi satu keadaan, kemudian hal yang paling utama kita lupakan yakni dakwah itu sendiri. Ya baiklah ikhwah fillah rahimakumullah, pembahasan yang luar biasa dari buku ini dan saya himbau ya yang belum memiliki buku ini, saya pikir ini harus dimiliki. Ya, karena yang namanya buku itu adalah investasi, investasi. Baik, ikhwah fillah rahimakumullah, mungkin di antara ikhwah masih ada yang perlu ya didiskusikan. Ya, maka silakan untuk raise hand-nya atau bisa langsung saja ya. Tafadhol ikhwah fillah untuk itu saya persilahkan yang mau bertanya atau mendiskusikannya. Tafadhol. Kalau belum ada yang present ini saya ada chat ya, ada chat di sini ada yang bertanya dari siapa ya? Sebentar. Pertanyaan dari Hamibah ya. Ya, ini isi buku ini samakah dengan buku Fikih Dakwah Mustafa Masyhur? Salah satu pembahasannya tentang hambatan-hambatan dakwah. Ya, eh, ini yang pertama mungkin nanti bisa dijawab oleh narasumber kita. Kemudian dari chat yang ada ini yang kedua adalah dari Dani P ya. Bagaimana mengingat saudara kita yang terprosok dengan Zaigun, sementara kita tidak punya keberanian dan kemampuan. Bagaimana caranya agar kita berani minta nasihat dari orang-orang terdekat kita, pasangan kita, binaan, dan lain-lain. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga dari Agun. Bagaimana menyikapi sebuah keputusan dari Qiyada atau lembaga internal yang tanpa tabayun terlebih dahulu dan keputusan tersebut sangat merugikan yang bersangkutan hanya gara-gara sebuah informasi yang belum valid. Keputusan yang sangat mendadak dan in your time. Jadi ini tiga ya, tiga Ya, bisa dijawab oleh siapa dulu nih, Ustadz Aun atau Ustadz Gufron? betul satu Gufron. Ada Ustadz Gufron? Antum belum masih di mute itu, belum dibuka. Satu Gufron, antum masih belum di itu tuh. Iya, betul Ah, Ustaz, antum dulu Ustaz. Kalau udah cukup nanti. Jadi sama ke buku ini dengan buku Fikih Dakwah Mustafa Masyhur itu yang pertama. Ya, boleh saya jawab dulu nanti Satu Gufron yang. padahal Ya, mungkin ada sedikit kesamaan, tapi berbeda cara cara penyajiannya, penulisannya, ya agak nuansanya beda, ya, karena beda apa, beda gayanya dan tema-temanya juga ada beberapa atau mungkin banyak yang tidak dicantumkan di bukunya Ustadz Mustafa Masyhur itu. Apalagi beliau di sini banyak ini ya, mengungkapkan ini apa pendapat-pendapat
perkataan-perkataan para ulama, ya tokoh-tokoh dan lain sebagainya. Itu yang agak langka di buku lain, karena beliau bacaannya luas dan bahkan eh, yang kadang-kadang membuat saya agak kesulitan itu beliau ini suka ngutip syair-syair gitu. Syair-syair itu menerjemahkan syair itu perlu tenaga ekstra. Nah, jadi beda jauh beda dengan bukunya Syekh Mustafa Masyhur. Yang kedua tadi gimana kita bisa supaya bisa minta nasihat gitu ya. Ya, bagaimana caranya agar kita berani minta nasihat dari orang-orang terdekat kita, seperti Ya. pasangan, anak binaan, dan lain-lain. Kuncinya tawadhu ya. Jadi harus membiasakan diri dengan tawadhu, dan tawadhu itu sesuatu yang sangat baik, obat ya. Obat supaya kita tidak kena penyakit sombong dan lain sebagainya, dan harus 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 punya kebiasaan itu minta nasihat ya. Bahkan kepada suami, kepada istri, ya kita harus terbiasa untuk saling minta nasihat ya, mungkin juga bahkan kepada anak, karena bisa jadi eh, kita ini apalagi kita yang usia-usia jadul kadang-kadang nggak paham juga hal-hal yang sifatnya teknis dan lain sebagainya. Itu minta 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 tolong anak itu minta dinasihatin sama anak itu. Nah, itu jadikan media. Jadi jangan gengsi, wah ini minta tolongnya sama anak ini. Nah, kalau nggak punya sikap tawadhu, susah juga gitu. Nah, ini menyulitkan diri kita nanti kalau nggak punya sikap tawadhu. Ya. Bahkan, Masya Allah itu kita diberi contoh oleh Nabi itu. Ketika, ini dalam kesempatan yang lainnya, bukan ketika Nabi sholat ya. Dalam kesempatan yang lain itu Hasan Husain itu naik di punggung Nabi gitu. Dan keduanya mengatakan ini eh, kuda saya ini kuda yang terbaik katanya. Maka kata Rasulullah SAW, kuda kamu ini kuda terbaik di dunia katanya. Dan sebaik-baik penunggang kuda adalah kamu ini. Nah, lalu keluarlah hadis itu. Nanti kamu nanti di surga akan menjadi pemimpin para pemuda gitu. Jadi nggak gengsi juga gitu. Nabi dinaikin cucunya tapi dinikmati gitu. Nah, itu kan sikap tawaduk yang dicontohkan oleh Nabi. Yang ketiga, bagaimana menyikapi keputusan. Yang pertama, ya husnudzon lah. Ya, husnudzon. Keputusan-keputusan itu tidak diambil seorang diri, apalagi sudah mempertimbangkan banyak hal. Yang kedua juga apa? Memperhatikan ini juga gitu, memperhatikan hierarkinya. Jadi jangan keputusan diambil di atas, tapi kemudian ditolak dengan begini. Nah, kan saya kok nggak diajak musyawarah gitu. Jadi kan nggak pada tempatnya kalau kita memprotes dengan kalimat itu. Ini keputusan yang tidak melibatkan saya dan lain sebagainya gitu. Padahal kita ya, mungkin agak dari secara hierarki eh, kita tidak pada satu tingkatan dengan pengambil keputusan itu ya. Disitulah kita perlunya ya husnudzon dan cek and recheck apa nanti konsiderannya apa, mungkin bisa bertanya konsiderannya apa. Yang penting dari keputusan itu kan kita mendapatkan konsideran. Jadi jangan lihat isi bunyi dari keputusannya itu saja, tapi mintalah konsiderannya supaya kita eh, bisa memahami latar belakang dan lain sebagainya. Saya berikan contoh. Kadang-kadang karena situasi dan kondisi, hukum yang diberikan oleh Nabi itu berbeda. Salah satu kasusnya begini. Satu saat Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, boleh nggak saya mencium istri di bulan Ramadan di siang hari? Yang pertama dijawab boleh.
penanya yang kedua menanyakan pertanyaan yang sama, dijawab tidak boleh. Nah, ternyata dianalisa, dan ini riwayat sahih, dianalisa oleh para pensarah hadis itu, ternyata yang dilarang oleh Nabi itu yang yang dilarang oleh Nabi itu yang bertanya itu anak muda, masih 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 muda gitu. Mungkin seusia Ustadz Adik kali masih muda, Itu Ustaz. udah tua ya. Nah, yang dibolehkan oleh Nabi itu ternyata memang orang sudah tua gitu. Jadi kalaupun dia mencium istrinya di bulan Ramadan siang hari nggak akan kebablasan gitu. Nah, konsideran ini yang penting gitu. Jangan langsung "Gimana ini Nabi pelan katanya. Satu jawab boleh, satu enggak gitu. Nah, tahu konsideran itu penting. Jadi Udah tua menurun Tat. gitu. Saya kira itu. Ini ada yang belum dijawab Ustaz Ya. dari tentang bagaimana menghadapi saudara kita yang terproses dengan zaigun ya, Ya. ziagun atau zaik ya. Sementara kita tidak punya kemampuan dan keberanian untuk menasihatinya. Oh ya. Zaigun ya, itu Ya. hasad atau dengki apa? Mungkin menasihati tapi dengan cara tidak langsung. Ya. Ada contoh yang baik lagi nih. Lagi-lagi contoh. Hasan Hussein ketika sudah dewasa, namanya cucu Nabi ya, dapat tarbiyah dari Nabi, dia jadi mutarobinya Nabi, luar biasa, cerdas. Kedua cucunya Nabi ini Hasan Hussein ini melihat seorang tua yang sudah tua gitu, berwudu, tapi wudunya salah. Akhirnya keduanya berdiskusi cara ngingetin paman kita ini katanya. Dia sudah tua, wudunya salah itu. Akhirnya kata sama dosennya, kita kita ini aja loh, kita buat rekayasa. Akhirnya dia menemukan kesepakatan dengan cara bertanya memperbaiki paman tadi itu, bapak-bapak yang. Akhirnya dia minta maaf, paman katanya. Saya ini berselisih pendapat tentang wudhu. Tolong perhatikan kami akan wudhu mana yang benar cara wudhunya. Akhirnya keduanya berwudhu, yang benar dua-duanya. Dengan cara itu akhirnya si bapak-bapak ini paman ini mengatakan, nak katanya, saya yang salah, wudhu saya kata, kamu dulunya benar katanya. Nah, itu kan cara yang cukup indah dicontohkan dan Husin bagaimana menjelaskan atau menasehati dengan cara tidak tidak langsung. Saya kira bisa kita jadikan seperti itu cara prinsip. Baik, syukur Ustaz. Dari Ustaz Gufron mungkin ada tambahan? Fadal. Ya, terima kasih. Tambah dikit aja. Kalau yang lain sudah itu terkait masalah keputusan ya, masalah menyikapi keputusan. Tadi ada pertanyaan lanjutannya itu tadi. Jadi bahwa kita pun tidak diikutkan. Jadi begini, betul kata Ustadz Tahun tadi bahwa pertama-tama kita harus husnudzon. Bahwa dalam membuat keputusan itu tidak individual. Hampir sepengalaman saya itu tidak keputusan-keputusan dibuat itu hampir-hampir bukan individual. Itu pasti di level tertentu itu tergabung banyak orang dan orang-orang itu memberikan banyak masukan. Ya, memberikan banyak masukan. Maka ketika keputusan itu tidak sesuai dengan pendapat kita, ya bisa-bisa saja, itu bisa-bisa terjadi seperti itu. Tapi itu tadi diusahakan kita harus paham bahwa itu memang yang memutuskan ahlu suronya gitu, orang yang memang punya kewenangan itu. Sementara kita mungkin tidak. Dan pemahaman orang yang di atas dengan berbagai macam sumber, maka pandangannya juga lebih lebih banyak. Bahwa kemudian nanti ternyata tidak tepat atau salah, ya itu lapangan ijtihad saja.
Jadi memang di sinilah beratnya. Jadi beratnya taat itu memang seperti itu. Taat pada sesuatu yang menurut kita itu cocok, tidak cocok, tapi menurut atasan kita benar gitu. Nah, itu tadi makanya ada taat dengan nafsu gitu, taat dengan keinginan kita. Jadi kalau cocok ya kita taat, kalau tidak cocok ya kita pertimbang-timbang lagi. Itu memang berat. Jadi perpecahan, terjadi sempalan-sempalan itu salah satunya dari situ. Makanya itu juga bagian daripada fitnah. Maka kita harus hati-hati. Harus hati-hati dan kita minta pada Allah SWT agar kita senantiasa terhindar dari fitnah-fitnah semacam itu. Baik, saya kira itu aja. Yang lain insya Allah cukup dari Ustadz Aun tadi. Baik ya, kita lanjutkan pada pertanyaan melalui chat ya. Ini dari Syahrir. Apakah kajian tasawuf yang relevan untuk dipelajari sebagai benteng ruhiyah dalam jalan dakwah? Betul. Mungkin. Ya, langsung tadi. Ya. Inti tasawuf itu tidak ada yang salah. Ya, inti dari ajaran tasawuf intinya ya. Tasawuf itu kan mengajarkan keikhlasan, mengajarkan tawadhu, mengajarkan tilawah, menjaga tilawah itu inti dari menjaga wirid-wirid. Tak boleh ada turun terus. Kak Fitri tadi kirimnya ke grup. Fitri tadi. Coba host di mute dulu yang bicara yang lain itu, host. Tolong di mute ya. Ini Pak Alfian Lombok nih. Ya, jadi maka ada istilah itu kan, ada istilah hakikoh sufiyah. Jadi inti dari tasawuf itu tidak ada yang salah dalam ajaran Islam. Jadi jangan alergi dengan istilah tasawuf. Yang penting adalah inti dari ajarannya itu. Jadi inti dari ajaran tasawuf itu mengajarkan keikhlasan, mengajarkan kejujuran, mengajarkan menjaga wirid, menjaga tilawah dan lain sebagainya. Adapun ada sebagian kesalahan dan sebagainya itu lumrah di disiplin ilmu yang lainnya juga banyak, bahkan di akidah banyak kesalahan, ada kesalahan kajian-kajian tentang akidah dan sebagainya. Jadi ambil intinya, maka ada istilah hakikoh sufiyah itu maksudnya itu supaya kita jangan alergi dengan tasawuf, karena di dalam tasawuf itu ada banyak inti dari ajaran-ajaran Islam. Saya kira itu. Baik, dari Ustadz Gufron mungkin ada tambahan? Cukup. Cukup Ustadz. Lanjut aja. Baik, masalah tasawuf ini Ustadz ya. Jadi saya pikir ini juga harus ada penjelasan yang lebih Boleh itu. tepat ya. Mau kajian satu saat. Ya, karena tasawuf ini kalau kita lihat di dalam sejarah kehidupannya Imam Syahid itu kan beliau justru di awal-awal pengenalannya terhadap Islam itu beliau bergabung dengan satu tarekat Sufiyah yang ada di sana, dan itu membekas ya setelahnya dalam kiprah dakwah beliau. Jadi ini juga iya sesuatu yang penting ya menurut saya. Begitu Ustaz. Allah alam misal. Baik, ikhwafillah, mungkin masih ada yang belum puas ya, silakan, ini masih ada waktu sekitar 20 menit. Izin tanya Ustadz. Bu. Silakan Mbak Delvi dari Solo ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan tidak buka video kamera ya Ustadz. Ya. Ini mau nanya apakah buku ini niat saya kasihkan mau buat adik ya, relevan buat dia. Nah kasusnya kayak gini, adik saya itu dulu
berada dalam jamaah ini kemudian terpental gitu, padahal dia yang ngajak saya dalam jamaah ke dalam jamaah, kemudian terpental dan menepi ya, tidak membangkang sih ya, cuma udah di Menepi ya. tepi gitu. Dan dia tipenya emang suka baca buku, banyak banget bukunya. Di awal-awal saya terbiah dia bukunya udah banyak banget gitu. Iya. Nah, pakai buku ini kira-kira menurut Ustadz apa namanya baik buat eh, ya adik yang udah keluar dari yang Bagus. jemaah Respect. ini ya, masih sih berpihak ke kita, cuma Ya. nggak mau, udah berapa kali dicarikan oleh istrinya, tetap aja nggak ada yang cocok gitu ya. Ya. Ininya bagaimana ya, bingung juga sampai saya pernah masukin ke kelas apa namanya online gitu yang Ustadz Satria waktu itu ada ya, Satria Hadi Lubis ya. Tetap aja dia nggak ini gitu. Soalnya yang bawa saya dalam jamaah ini salah satu yang berperan banget adik saya tersebut gitu. Apakah ini materi-materinya bisa kira-kira membawa yang udah keluar-keluar gitu ya. Ustadz, Ya, itu insya bagaimana Allah, ya? bagus itu. Ya, Pas, bagus. baik. Di Terima sebagai kasih. sebagai upaya juga, siapa tahu ya, mengingatkan. Saya kira justru pas ini bukunya. Kasih hadiah. Iya, baik. Saya udah pesan langsung nih, bingung juga tadi mau konfirmasi sama siapa, udah transfer. Ya, mungkin sedang di. Pak Aca tadi, Pak Aca tadi saya lihat nomornya. Boleh ya Ya. Pak Aca ya? Saya Iya, udah saya udah mesen di ininya, udah bayar gitu, udah transfer, terus nggak tahu di konfirmasi sama siapa, soalnya nggak ada kontak person, tapi emang di formnya udah saya Mungkin kirim. belum nyampe ya, mungkin belum nyampe. kalau ngisi form insya Allah sampai, karena itu ya insya Udah Allah ini nanti segera ya. diurus. Syukron. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada lagi ya satu pertanyaan dari Latinah Purwakarta ini. Hambatan dakwah di perumahan baru kelas menengah bawah. Menemukan komunitas penghuninya masih suka anarkis. Di grup WhatsApp masih suka berperan ketika pandangan atau pendapat ditambahkan pandangan lain. Belum terbiasa dengan perbedaan pandangan. Jadi bagaimana mensikapi hal ini? Ya, yang pertama, jangan baperan memang. Ya, dilayani aja, nasihat. Berikan pandangan. Ada pelajaran yang sangat bagus sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi terkait dengan kalau ada dalam dalam ini ya, dalam perang itu ya. Kalau ada orang yang minta perlindungan pada kaum muslimin, karena maka belilah perlindungan. Tapi kata Allah, jangan kamu kembalikan orang itu ke tempat mereka ya sebelum kamu perdengarkan kalam Allah hatta yasma'a kalam. Nah, mendengar kebenaran itu penting. Soal nanti dia terima atau tidak itu urusan lain. Itu nanti insya Allah itu diproses oleh Allah. Tapi perdengarkan ya visi pandangan kita yang benar tentang masalah yang sedang didiskusikan itu, sampaikan. Dan jangan juga berpretensi harus berubah hari itu juga enggak. Sampaikan lagi. Mungkin nanti satu titik mengendap di hatinya, titik kebenaran mengendap. Nanti besok lagi tambah satu lagi. Nah, lama-lama kemudian orang bisa berubah. Nah, itu sebabnya eh, kadang-kadang orang berubah pikiran, berubah sikap itu bukan terjadi secara mendadak. Kalau dalam istilahnya Said Kutub itu namanya rawasib, endapan. Endapan itu ada dua. Ada rawasib jahiliyah, endapan-endapan jahiliyah yang apa? eh, Pikiran yang salah itu terbentuk dalam pikiran kita bukan dalam 1 2 hari. Dia lama mengendap satu, ada endapan lagi dan akhirnya jadi kristal. Kebenaran juga begitu. Kita endapkan satu, besok satu tambah lagi, terus diberikan itu.
Nah, lama-lama insya Allah akan membentuk sebuah kristal kebenaran di dalam pikiran dan hatinya. Tapi kalau nggak kita dengarkan, nggak akan terjadi perubahan. Nah, disitulah hatta yasma'a kalam Allah itu penting. Saya kira itu. Baik, ini ada pertanyaan lagi melalui chat. Ini mungkin yang Ustadz Gufron ya. Tanya gimana mensikapi ikhwah yang sibuk dengan bisnis sampai-sampai tidak aktif dalam UPA dan kegiatan struktur. Padahal dulunya aktivis di kampus. Ustadz Gufron Ya. nih. Padahal Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang itu salah satu problem ya. Salah satu problematika yang kita hadapi memang seperti itu. Jadi nanti ada yang sibuk dengan bisnisnya, nanti ada yang sibuk dengan jabatannya dan sebagainya. Nah, makanya karena kita satu upah, maka harus ada nasihat. Ya, jadi upah itu saya sering sampaikan yang namanya USAR itu kan bukan kalau sekarang kan kegiatan ya. ASIN itu adalah lembaga. Jadi lembaga itu seperti lembaga keluarga. Keluarga itu kan tidak hanya pas ketemu. Kalau nggak ketemu bukan keluarga, bukan. Jadi USRO itu adalah lembaga yang melekat setiap saat dimanapun kita berada, meskipun kita jauh, kita berjauhan tidak ketemu itu juga masih 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 USRO kita gitu. Makanya nasihat itu perlu, ya nasihat itu perlu diajak bicara. Nanti kita bisa ceritakan apa namanya beberapa pengalaman-pengalaman di tempat lain, ya pengalaman tempat lain yang kita tertarik ke sana, bisa-bisa lepas. Dan itu banyak, bukan cuma satu dua, ada terjadi beberapa. Nah itu makanya itulah kita perlu seimbang. Maka tadi saya katakan buku ini bagus kalau kita baca sekarang. Karena yang aktif di politik ya terlalu ke sana, yang aktif di bisnis juga terlalu ke sana gitu, terlalu ke bisnisnya, sehingga ini terlupakan. Makanya kebutuhan kita terhadap buku-buku semacam ini itu sebenarnya kebutuhan yang sangat sangat penting gitu, supaya menyeimbangkan ruhiyah kita dan juga menyeimbangkan. Terus bagaimana menghadapi ya itu tadi intinya nasihatin aja lah, datangi, kita ajak ngobrol, kita ceritakan dan sebagainya. Mungkin dia punya alasan, mungkin dia punya alasan. Nah tinggal kita carilah, kita bicarakan. Wallahu alam itu Ustaz. Ya, baik. Ya. Masih ada waktu 15 menit ya. Ini ada lagi pertanyaan. Izin bertanya Ustadz dari Daniel Lampung ya. Apakah di dalam buku ini juga menyinggung hambatan dakwah kekinian? Terutama bagaimana menghadapi hambatan-hambatan dakwah untuk kader-kader aktivis dakwah kampus. Loh, Ustadz Gufron ya atau Ustadz Aun, Fadol? Ini baca tuh, lengkap. Jadi pertanyaannya adalah, apakah dalam buku ini disinggung juga masalah-masalah hambatan dakwah untuk kader-kader dakwah yang aktif di kampus, Ustadz? Jadi ini dakwah kampus nih. Padahal Ustadz Gufron? Ya, buku ini spesifik tidak ada. Karena buku ini spesifiknya adalah hambatan-hambatan yang sifatnya internal. Sifatnya internal. Kalau buku-buku kalau yang hambatan-hambatan sifatnya eksternal, kondisi kampus, kondisi politik, kondisi macam-macam, itu buku yang lain. Buku yang lain mungkin buku seperti bukunya Fatiakan, kemudian bukunya beberapa buku yang lain tentang penyebab kegagalan dakwah. Nah, itu mungkin bisa. Tapi di buku ini lebih banyak menyoroti hambatan-hambatan yang terjadi pada pribadi kita. Ya, pribadi kita. Kalau selintas misalnya misalnya seperti misal keasikan kita. Jadi misalnya kalau kita di kampus itu kita terlalu asyik sehingga akhirnya lepas. Tapi sesungguhnya hambatan dakwah di kampus itu bukan pada masalah ini, tapi masalah memang rezim memang tidak menghendaki ada dakwah di kampus. Banyak peraturan-peraturan yang membuat dakwah kampus itu mati pelan-pelan.
Itu di berbagai tempat seperti itu. Sama juga dengan di Rohis SMA juga begitu. Nah ini jadi lebih banyaknya pada faktor eksternal. Nah, ketika faktor eksternal ini kuat dan kita tidak memiliki kekuatan di faktor internal, maka hilang inovasinya, kreativitas kita hilang. Gitu. Tapi kalau kita secara internal memiliki kekuatan, keikhlasan, kemudian sebagainya, maka betapapun orang menghambat dari eksternal kita, maka akan muncul kreativitas kita. Dan ketika kreativitas kita muncul, maka dakwah ini tidak pernah mati. Jadi dakwah ini pernah berhenti, itu disebabkan karena berhentinya kreativitas. Saya sering misalnya di Lampung, saya katakan, bagaimana mungkin kita dakwah di kampus mengandalkan mentoring. Mentoring itu dulu lahir tahun 85, kita mulai 85. Itu sudah sangat tua. Sudah sangat tua, rezimnya sudah berubah, kemudian rezim memahami ini dan sebagainya. Dan kalau kita tidak membangun kreativitas baru, ya memang dakwah kampus akan berhenti. Karena sekarang teman-teman di kampus juga kan sudah berpikir, kalau dulu kan tidak berpikir apa namanya karir dan sebagainya. Karena dulu dakwah kampus ya kita yang ngelola. Nah sekarang kan ada banyak teman-teman kita yang sudah mementingkan atau memikirkan karir mereka, dan itu memang kita butuhkan. Jadi sekali lagi, buku ini tidak terlalu mengupas masalah itu, tapi matinya dakwah kampus karena lebih banyak pada berhentinya kreativitas kita. Wallahu alam. Sawab. Baik, masih ada waktu sekitar 12 menit ya. Mungkin satu lagi nih pertanyaan yang ada di chat ini. Bentar. Ya, Ustadz Afwan, terkadang ya sesama kader dakwah bisa saling melempar ain hasad, tapi kita tidak menyadarinya. Namun tidak cukup dengan selalu maafkan saja Ustadz kalau tidak dibarengi dengan terapi ain hasad. Karena ain hasad itu nyata. Bagaimana menurut pandangan Ustadz tentang hal ini? Ya, jadi masalah hasad nih Ustadz. Ya. Ini sebagai pertanyaan yang terakhir ya. Ya. Monggo Ustadz. Saya sampaikan ininya, terapi yang diberikan oleh Imam Ghazali. Pertama, beliau mengingatkan pada kita, penyakit hasad itu biasanya terjadi pada orang yang seprofesi. Jadi jarang tukang bakso hasad ke tukang jahit gitu, karena nggak ada hubungannya, ya kan? Nah, antara dai dengan dai itu harus hati-hati. Maka di sini harus hati-hati. Kalau kita berbicara tentang saudara kita yang sama-sama satu profesi itu harus berhati-hati. Jangan sampai masuk ke zona hasad gitu. Itu yang pertama. Jadi kalau kita sedang menasihati, mengkritik orang yang yang beda habitatnya, insya Allah jauh dari hasad itu. Tapi kalau sama profesinya, nah itu harus berhati-hati supaya kita membersihkan hati ini. Nah, yang kedua terapinya supaya kita terhindar dari hasad itu sebutkan kebaikan orang yang kita hasad itu, yang kita hasadi itu. Ceritakan kebaikan ini pada orang lain. Jadi kalau kita nggak bisa berarti penyakit itu masih ada. Ya, penyakit itu masih ada. Itu kata Imam Al-Ghazali. Terapinya tidak ada lain kecuali menyebutkan kebaikan orang itu. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang itu. Kasih hadiah, kasih apa gitu. Ya, kasih kalau tetangga kasih kalau keluar kota kasih hadiah yang terbaik buat dia supaya hati kita sembuh gitu. Saya kira itu yang pernah saya baca di bukunya Imam Ghazali. Baik ya, syukran jazakumullah pada Ustadz Awan dan Ustadz Gufron. Saya akhiri ya untuk kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk pencerahan bagi kita semua, terutama dalam membangun kembali semangat dan tekad di dalam berdakwah. Ya, karena sekarang ini kan kita selalu fokus ya
dengan tema-tema siasi. Ya, ini bukan berarti kita juga tidak suka dengan siasi, namun harus ada keseimbangan dalam masalah ini. Jazakumullah atas atensi dan perhatian para ikhwas semua dalam acara ini. Ya, insya Allah nanti akan kita share juga rekamannya, ya, rekaman YouTube-nya. Dan bagi ikhwah yang belum ya, bergabung di WAG Serambi Ilmu dan Faedah, ya monggo silahkan nanti bisa menghubungi saya, nanti bisa tanya ya nomornya kepada ikhwah yang lain yang sudah bergabung. Dan terakhir ya sebagai informasi, insya Allah nanti di tanggal 25 Januari kita juga akan melakukan atau membuat Zoom meeting ya, tapi temanya nanti tentang keluarga. Ya, judulnya kira-kira "Hai anak, mengapa engkau enggan ikut tarbiyah?" Ya, ini mungkin sesuatu yang menjadi keluhan sebagian daripada aktivis dakwah kita ini. Dan nanti kita akan tampilkan orang-orang yang kompeten dalam masalah ini, insya Allah. Ya baik, lebih kurangnya mohon maaf ya. Saya minta kepada Ustadz Aun untuk berdoa ya, bagi kebaikan kita di sini dunia dan akhirat. Falyatafadhal Ustadzul Karim. Baik, mari sama-sama kita berdoa. Pertama kita baca Al-Fatihah. Ya, Oh, sebentar. dan untuk saudara kita yang sakit dan diberikan kesembuhan, yang punya hajat dimudahkan hajatnya insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih kepada ikhwas semua atas atensi dan perhatiannya. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan di dalam dakwah kita ini. Amin. Merapatkan langkah kaki kita. Amin. Insya Allah kita betul-betul menjadi orang-orang yang siddiqun di dalam dakwah ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf ya, saya sebagai fasilitator dalam masalah ini. Sekali lagi ya, kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.